Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ayal khair. Rabbun karim wa anta dhu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangdur ilayya sayyidi bidazruh musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada tahun ini kita semua masih dipertemukan dengan bulan yang ini merupakan salah satu nikmat yang patut dan wajib kita syukuri. Dengan selalu memperbanyak ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, mulai dari ibadah sunnah hingga ibadah wajib. Jika kita amati, syukur merupakan salah satu kunci dari kehidupan kita sehari-hari. Bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah dalam keadaan sedih, senang, sehat, sakit, mudah, bahkan sulit. Kita tetap dianjurkan untuk selalu bersyukur dalam segala hal. Karena hakikatnya semua hal datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah disabdakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma dzakartani syakratan wa idza ma nasitani kafartani. Yang artinya Allah berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya kalian selama masih ingat kepadaku, maka ia mensyukur. Dan apabila kalian telah lupa kepadaku, maka kalian telah mengkufuriku. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Dari hadis di atas dapat kita tarik kesimpulan, jangan sampai kita melupakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus senantiasa bermuhasabah diri, karena kita masih diberikan kesempatan untuk selalu bernafas, mendengar, melihat, berbicara, berjalan, dan lain sebagainya. Seandainya nikmat-nikmat itu telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit saja dan tidak akan pernah dikembalikan, pastilah kita akan merasa kesulitan. Mari kita senantiasa merawat, mensyukuri atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan dalam ketaatan menuju keridhaan-Nya. Diceritakan dalam sebuah kisah, yakni seorang ulama yang berasal dari kota Basrah yang bernama Sayyid Abdullah bin Zaid al-Jarrah atau sering disebut dengan Abu Kilabah. Beliau merupakan seorang ahli ibadah dan ahli zuhud. Di suatu ketika diceritakan oleh Abu Ibrahim yang sedang berjalan di padang pasir dan tersesat, tidak bisa pulang. Beliau di tengah perjalanan melihat ada sebuah kemah lawas yang di dalamnya terdapat orang tua duduk tenang di atas tanah. Kedua tangannya buntung, matanya buta, dan hidup sebatang kara. Namun orang tersebut selalu mengulang-ulang kalimat, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Lalu Abu Ibrahim mendekatinya dan bertanya, mengapa ia selalu melakukan hal tersebut, sedangkan ia seorang yang buta, yang tak punya tangan, hidup sebatang kara. Lalu orang tua tersebut menceritakan semuanya kepada sahabat Abu Ibrahim. Berapa banyak orang yang tuli tak bisa mendengarkan,
Berapa banyak orang yang bisu tak bisa bicara. Berapa banyak orang yang menyembah berhala, salib, dan sebagainya, sedangkan mereka dalam keadaan sakit. Maka segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas orang banyak tersebut. Setelah menceritakan semuanya kepada sahabat Abu Ibrahim, Abu Kilabah meminta satu permintaan kepada sahabat Abu Ibrahim agar dikabulkan, yakni mencari seorang anak yang berusia 14 tahun yang selama ini telah merawatnya, telah memberinya makan, minum, dan membutuhkan bahkan mengurusi segala keperluannya. Anak tersebut pergi mencari makan untuk Abu Kilabah, akan tetapi ia belum kembali. Maka dengan segera Abu Ibrahim mencari anak tersebut. Tatkala Abu Ibrahim berjalan, ia melihat di atas bukit, melihat sekawanan burung gagak yang mengerumuni sesuatu. Lalu ia ke sana dan ternyata anak tersebut telah tewas. Dengan badan terpotong-potong, rupanya seekor serigala telah memakannya dan memakan sebagian pada tubuh anak tersebut. Saat Abu Ibrahim sampai pada Abu Kilabah, ia menceritakan semuanya jika anak tersebut telah meninggal dunia. Maka Abu Kilabah sontak tersedak-sedak dan ia berkata, "La ilaha illallah." Namun tangisnya semakin menjadi-jadi hingga Abu Kilabah menalkinkan kalimat syahadat kepada Abu Kilabah, dan pada akhirnya Abu Kilabah meninggal dunia. Setelah dirawat, jenazahnya dimakamkan. Pada malam harinya, sahabat Abu Ibrahim bermimpi melihat Abu Kilabah. Ia sedang berjalan-jalan memakai jubah putih yang bersinar. Lalu Abu Ibrahim bertanya, "Apa yang telah menjadikanmu seperti ini, wahai Abu Kilabah?" Lalu Abu Kilabah menjawab, "Allah telah mengizinkanku untuk masuk dan dipersilahkan kepada jannahnya Allah." Maka dari cerita di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita dalam hidup harus selalu menjadi seorang insan yang selalu bersyukur atas segala keadaan yang telah diberikan, atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Entah itu sedikit ataupun banyak, patutlah kita syukuri. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Segala salah dan hilaf kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.